Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Baik. Semua sehat kan? Sehat. Ya, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak akan memimpin doanya. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, siapa yang tahu ini gambar apa? Pancasila. Burung Garuda Pancasila. ya. Nah, di dalam burung Garuda Pancasila ini adik-adik ada beberapa lambang sila-sila Pancasila. Lambang sila pertama yaitu adalah bintang. Lalu sila kedua rantai. Sila ketiga Pohon beringin. nah, sila keempat nah, sila kelima padi dan kapas. Nah, di dalam burung Garuda Pancasila ini ada yang namanya semboyan. Apa? Siapa yang tahu? Semboyan apa ini? Cinta. Hah? Semboyan cinta. Nah, semboyan Bhinneka Tunggal Ika. artinya tahu? Berbeda-beda tetapi tetap satu Sama. jua. Oke. Hari ini kita akan belajar mengenai pembelajaran tematik tentang indahnya kebersamaan dan tentang keberagaman budaya bangsaku. Sebelum kita masuk pembelajaran, Bapak akan memberitahu tentang tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah siswa dapat mengetahui tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap teks bacaan. Lalu tujuan pembelajaran yang kedua, siswa dapat mengetahui keberagaman budaya bangsa Indonesia. Nah, adik-adik, di Indonesia kita ini terdapat banyak sekali pulau-pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama. Mari kita cari tahu lebih lanjut, lebih luas tentang keberagaman budaya tersebut. Nah, di Indonesia kita ini terdiri berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu kesatuan negara Republik Indonesia. Keberagaman tersebut merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kita wajib mensyukurinya, adik-adik. Berikut kalian sudah dapat bacaan ini belum? Belum. Nah, Bapak kasih satu-satu buat kalian. Nah, di sini Bapak mempunyai sebuah bacaan yang berjudul apa, adik-adik? Judulnya itu judul pada paragraf 1 judulnya apa? Pawai budaya. Ya, betul. Nah, di dalam paragraf ini Bapak akan membacakan sebuah keberagaman yang ada di Indonesia yang berjudul Pawai Budaya. Pawai Budaya sangat menarik bagi kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-temannya tidak pernah merasa bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Lalu paragraf yang kedua, siapa yang mau membaca? Ya, coba Rio membaca paragraf yang kedua. Coba Ilham, kalau gitu Rio nggak mau. Ilham, coba baca. Di barisan pawai Terdepan terlihat rombongan dari Maluku
rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan menggunakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Ya, bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih samping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Oke, bagus Ilham. Terima kasih sudah membacakan paragraf yang kedua. Nah, lanjut ke paragraf yang ketiga. Bapak akan bacakan. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, cenceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika dua keping ini dipadukan. Lalu yang paragraf keempat, siapa yang membaca? Kamu? Rio? Ya udah, Bapak akan bacakan. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poka. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepa talung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, papompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Oke, setelah kita membaca keseluruhan teks bacaan tersebut, adik-adik, nah di sini Bapak akan menjelaskan mengenai materi gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap teks bacaan. Sebentar. Nah, jadi bahwa setiap bacaan biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Nah, setiap paragraf di setiap bacaan memiliki gagasan pokok atau gagasan pendukung. Nah, di sini Bapak akan tuliskan pengertian tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah suatu ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Nah, biasanya gagasan pokok ini terdapat di kalimat utama dia di di kalimat utama ini biasanya ada di kalimat awal, lalu tengah,
maupun di akhir kalimat. Lalu yang kedua adalah gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah suatu uraian yang menjelaskan ide pokok dari gagasan utama. Nah, sampai sini sudah paham? Atau ada yang mau bertanya? Oh, enggak ada. Oke, kita lanjut ke materi. Nah, Bapak akan memberikan contoh di paragraf pertama. Di paragraf pertama, pada kalimat pertama yang berbunyi, pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa kalimat utama ini termasuk gagasan pokok, karena di kalimat yang kedua ini menjelaskan inti dari kalimat yang pertama, anak-anak. Inti dari kalimat yang pertama ini adalah pawai budaya di kampung Babakan. Nah, untuk gagasan pendukungnya atau kalimat pendukungnya, yaitu pawai ini selalu menampilkan keberagaman budaya Indonesia. Udin dan teman-temannya tidak merasa bosan menanti rombongan pawai lewat. Nah, di sini sudah terlihat bahwa di kalimat kedua sampai kalimat terakhir ini merupakan gagasan pendukung. Oke, kita ke contoh yang kedua, yaitu pada paragraf yang kedua. Siapa yang tahu gagasan pokoknya di kalimat yang mana? Di paragraf kedua. Gagasan pendukungnya di kalimat pertama, kedua, atau yang lainnya? Kedua. Coba dibaca dulu. Paragraf 1. Kalimat pertama, ya betul Rio. Gagasan pokoknya ada di kalimat pertama. Inti dari kalimat pertama ini adalah di barisan pawai terdepan terdapat rombongan dari Maluku. Oke, adik-adik, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh. Oke, sekarang untuk paragraf yang ketiga sama keempat, nanti kalian kerjakan di rumah ya. Nah, tugas ini dikumpulkan 2 hari setelah pembelajaran ini. Kita lanjut ke materi tentang keberagaman. Nah, di Indonesia kita ini terdapat berbagai macam suku, bangsa, dan budaya, namun tetap dalam satu wadah negara Kesatuan Republik Indonesia. Di keberagaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia yang membuat bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki kekayaan budaya, suku, agama yang berbeda. Keragaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Wujud syukur tersebut dapat dilakukan dalam bentuk sikap saling menghargai antar suku dan pemeluk-pemeluknya. Baik adik-adik, untuk selanjutnya nanti Bapak akan berikan beberapa soal evaluasi untuk mengetahui seberapa paham kalian mengenai materi keberagaman budaya ini. Nanti soalnya akan Bapak berikan setelah pembelajaran ini berakhir. Oke, sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Ya. Oh. Oke, Bapak mau tanya, hari ini kita sudah belajar apa saja?
hari ini sudah kita belajar apa saja? Gagasan pokok. Sama gagasan? Pendukung. Ya. Lalu kita sudah belajar tentang keberagaman budaya, suku, dan tarian adat dan lain-lainnya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.